kuliah 7 menit. Jadi kalau nanti Bapak udah ada yang leher, itu berarti waktunya kelebihan, gitu ya. Biasanya kalau belum ada yang leher masih di bawah jam 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Bapak udah pada makan atau belum, Pak? Alhamdulillah barisan kita masjidnya penuh semua, Pak, sampai belakang barisannya. Hebat. Pada kosong ya. Gak apa-apa, Pak, semangat. Mudah-mudahan kalau misalkan kita sekarang berkurang, berarti ini termasuk orang-orang yang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kalau pertama tadi itu banyak ya, Pak ya? Oh iya, banyak atau sedikit? Banyak sampai keluar-luar bukan, Pak? Penuh apa kagak, Pak? Maklum itu nasinya, bapaknya bak penyisihan, baru penyisihan. Dia udah penyisihan nih. Penyisihan, terus semi, terus final. Nah sekarang ini semi, Pak. Insya Allah besok malam 21 Pak. Sekarang malam 20 ya? 20 kan? 20 ini masih semifinal, Pak. Ntar malam 21 final, Pak. 21 udah mulai kewajiban sunnah yang muakkadah kita etikaf. Itu nanti menentukan siapa yang masuk sampai terakhir. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam yang terbaik daripada 1000 bulan, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Amin ya Rabbal. Jadi kalau saya mengucapkan salam jangan kencang pelan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajah kecil ada nih, Pak. Nggak bawa buku catatan dong ya? Nggak. Lupa dibawa. Wah, curang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awjaba 'alaina as-siyama fi syahri Ramadan. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'azim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Mari sebelum kita menyampaikan apa yang menjadi tugas saya, yaitu kultum kuliah 17 nama-nama yang lain. Kuliah 7 menit. Jadi kalau nanti Bapak udah ada yang leher, itu berarti waktunya kelebihan, gitu ya. Biasanya kalau belum ada yang leher masih di bawah 7 menit. Saya lihatin aja tanpa lihatin ada yang leher, kalau kakinya melonjol dari awal udah melonjol. Saya nggak bisa menilai itu udah habis sebelum waktunya. Sebab dari awal melonjol, dari awal udah nyel, ya, bocah kecil dia pengen nyender sebelum ada menilai. Jamaah sekalian yang berbahagia, bersyukur kepada Allah. Ayo kita mengucapkan hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kenapa Pak saya ngajakin Bapak untuk bersyukur? Karena Pak, kalau kita bersyukur ditambahin nikmatnya surah Allah. Hal itu dikatakan oleh Allah dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Lalu kemudian yang kedua, nggak lupa Pak, setelah kita bersyukur, kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dan kita mencapai barang-barang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Kenapa saya mengajak bareng-bareng? Karena nanti kita tidak bisa kemudian menyatakan amal ibadah kita terbaik di hadapan Allah agar kita masuk surga, tetapi tentunya kita membutuhkan pertolongan dari Allah melalui Rasulullah, syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan ridha dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah yang berbahagia, saya dalam catatan tema malam hari ini dikasih tema tentang sombong. Apa Pak? Sombong amat. Sombong amat. Jadi si mantra ya. Sombong. Kata sombong di dalam Al-Quran itu dikenal dengan kata takabur. Atau sombong itu berasal kata dari bahasa Arab, berakar kata dari kata takabbaro, yatakabbaru, takabbur. Artinya sombong. Fahuwa mutakabbirun. Orang yang sombong disebut orang namanya mutakabbir. Jadi kalau Bapak sombong itu sama dengan orang yang kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dia adalah orang yang pengikut yang ketika pertama diperintahkan oleh Allah untuk sujud, tapi dia tidak mau sujud. Siapa makhluk yang pertama itu sombong di hadapan Allah, Bapak? Iblis. Ini ngomong setan ingat ke saya ya. Makhluk yang pertama kali sombong, Pak. Kenapa dia sombong? Dia merasa sering bertasbih, mentasbihkan Allah. Ada orang yang bilang setan itu tidak beribadah. Salah, Pak. Setan itu rajin ibadahnya. Sebelum diperintahkan dia untuk sujud kepada Adam, dia rajin mentasbihkan Allah, Pak. Bahkan ribuan tahun telah beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang sombong, berarti pengikutnya siapa? Iblis. Jadi kalau RT sombong, berarti RT itu pengikutnya. Woi, jawab aja, nggak mesti takut banget. Cuma ada RT di sini. Ada. Mana RT-nya? Bukan RT yang ini, bukan. Ujung laut kalau ujung laut. Jadi kalau RT kalau nggak semua RT nggak ada. Kalau ada RW, Pak RW. Ada RW. Ada RW. Jangan RW dan jangan RW. Siapa yang berarti? Orang kaya. Lurah. Lurah mah nggak bakalan sholat sini, nggak bakalan ya. Nggak bakalan. Lurah, Pak. Lurah sombong, berarti lurah itu pengikutnya. Kurang kenceng banget iblisnya. Biar iblis tuh udah kecewa banget sama kita bulan sekarang. Karena iblis sekarang pada kurus kering, Pak. Sekarang kenapa? Karena langkah-langkahnya kagak diikutin sama manusia. Apa buktinya? Subuh ada pengajian, betul betul. Kuliah zuhur ada pengajian, betul betul. Menjelang maghrib ada pengajian, habis maghrib ada pengajian, habis isya tarawih ada pengajian. Masya Allah berkah. Setan sekarang bulan ini kurus. Maka kalau hari ini yang badannya gemuk berarti itu setan yang murtad. Jangan sekalian yang berbahagia, coba. Jadi kalau misalkan kita melihat sejarah, memang makhluk yang pertama kali sombong yaitu setan, atau kemudian kita kenal dengan iblis sesuai dengan ayat Allah dikatakan di dalam surah Al-Baqarah. Tapi Ustaz, bagaimana kita? Itu kan memang sudah ada ceritanya tentang kesombongan oleh makhluk Allah yang pertama. Emangnya ada larangan Allah secara jelas-jelas, Ustaz? Itu cuma cerita doang di Quran? Ada larangannya, Pak. Kita nggak boleh sombong. Malah kita disuruh Allah untuk berserah diri kepada Allah dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kalau kita kaya, pasrah, alhamdulillah. Kalau kita duitnya banyak, pasrah, alhamdulillah. Kalau kita miskin, kagak mungkin.
baju semua apa belum Pak? Udah? Itu senang banget Pak kalau ditanya baju baru pada senang. Bocahnya senang, bapaknya pusing. Lalu dikit-dikit Shopee klik COD. Ya elah, yang bayar bapak lu tolong. Lu jangan HP bayar lu. Ya Allah, jemaah sekalian yang berbahagia Pak. Allah katakan di dalam Al-Quran, larangan kita sombong kepada Allah dan kepada siapapun. Pada Allah Subhanahu wa taala di dalam juz yang ke-19 pada urutan surah-surah yang ke-27 atau surah An-Naml pada ayat yang ke-31-nya atau tepatnya pada halaman 379 pada mushaf Utsmaninya. Di sana dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu 'alayya wa'tuni muslimin. Al-ayah. Ayat ini pendek Pak, nggak panjang. Tapi ini ayat larangan benar. Allah, kata Allah, janganlah apa? Janganlah kamu datang kepada aku dengan kesombongan. Jadi kalau kita sholat, rakaatnya banyak, sholatnya bacaannya panjang-panjang, boleh sombong apa ada? Saya nanya ini nggak boleh. Bacaannya panjang, rakaatnya banyak, yang lain bacaannya pendek, bacaannya pendek, bacaannya sedikit, rakaatnya sedikit. Pak, kira-kira kita merasa sombong apa agak kita yang lebih bagus Pak? Bacaannya panjang, rakaatnya banyak Pak. Kira-kira gimana Pak? Boleh sombong apa agak Pak? Boleh. Boleh sombong apa agak? Nggak boleh. Nggak boleh Pak, tetap kita boleh sombong. Ini kan kita bacaannya ini pelan-pelan di sini Pak. Saya pernah ngomong 23 rakaat Pak, harus keluar jam 8. Coba bayangin Bapak tuh Pak. 23 rakaat harus kelar jam 8. Bagaimana bacaan? Baca bagaimana? Ngebut apa pelan-pelan Pak? Ngebut. Kalau di sini kalau ngebut kira-kira sama apa enggak Pak? Asal mula ya. Asyam. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita tidak boleh sombong. Kata Allah, alla ta'alu alayya wa tuni muslimin. Jangan kita mendatangi Allah dengan kesombongan. Artinya begini Pak, jangan kita di buminya Allah dengan kesombongan. Ini bumi miliknya Allah. Kesombongan hanyalah yang punya adalah Allah, bukan hamba-hamba Allah seperti kita yang hina ini. Betul nggak betul? Betul. Kalau misalkan kita lihat para pejabat sombong, pantasnya pejabat sombong Pak? Enggak. Presiden sombong pantas apa enggak? Enggak. Wakil presiden sombong pantas apa enggak? Enggak. Bahkan yang namanya mohon maaf Pak, maaf banget Pak, saya mengatakan kita anggota dewan kemarin kan pada datang ke tempat kita ya Pak, ngapain dia Pak? Woi ngapain? Minta di menteri colok, coblos. Ketika udah jadi Pak, kira-kira dia mau datang ke rumah kita apa enggak Pak? Enggak. Itu dia sombong apa enggak Pak? Sombong Pak dia tuh. Ngasih cuma 200.000 sama kita ya Pak ya. Tapi kita terima lagi PA-nya kita ya. Harus semua pas ngasih 200.000 jangan diterima Bapak. Bapak kemarin dapat enggak Pak 200.000 Pak? Enggak. Kenapa? Enggak. Dapat coblos juga ya. Masya Allah, jamaah sekalian berbahagia. Baik-baik Pak, banyak orang yang sombong, pengikut-pengikutnya iblis pada zaman sekarang. Banyak sekali. Nah, begini Pak. Udah jam segini Pak. Lanjut ke Pak. Bapak nggak ada ide sih tadi Pak soalnya. Untuk behemnya. Jadi gini Pak, orang yang sombong itu kagak bakalan masuk surga. Nggak bakalan masuk surga. Bapak kalau pengen masuk surga, buang kesombongan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun mithqala dzarratin, meskipun itu sekecil biji atau mayat kesombongan dalam hati kita,
la yadkhulul jannah. Dia tak akan masuk ke dalam surga. Terus sahabat Nabi ada yang nanya Pak sama Nabi ketika Nabi bilang itu, ya Rasul, saya kan ini suka pakai pakaian yang bagus. Saya ini kan suka pakai sendal yang bagus, Rasul. Apakah itu termasuk kesombongan? Apakah enggak ya Rasul? Rasul jawab apa? Woi, Rasul jawab apa? Kata Rasulullah SAW, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Kata Nabi, Pak, sesungguhnya Allah itu indah dan Allah menyukai sebuah keindahan. Kalau kamu pakaian kamu itu bagus, dipakai di badan kamu menjadi ganteng, menjadi cantik, silahkan. Paham Pak? Woi, paham? Jadi pakai pakaian yang cakep sombong apa agak Pak? Ada orang begini Pak, mau mandi Pak orang mau mandi Pak, mau mandi orang. Pas mau mandi ambil anduk Pak, ambil anduk kamar mandi, dia mikir otaknya, waduh, ini kalau gua mandi nanti rapi, bersih, pakai baju ganteng Pak. Terus kalau ganteng gua sombong, sombong kan masuk ke neraka, lagi mandi tuh orang Pak. Ada yang begitu Pak? Oh ya benar. Ada. Besok gara-gara takut dibilang sombong, lebaran Pak pakai baju koko yang mudahnya warnanya warna kekuning-kuningan, warna putih tapi udah luntur Pak. Ada yang begitu Pak? Ini banyak lagi. Itu kalau berarti dia kagak pakai baju yang mendingan hari raya, Bapak harus toleransi Pak, berbagi, ngasih tuh harusnya Pak. Woi, Bapak udah sedekah yang banyak belum? Nah iya tadi panitia zakat nih Pak, bagus nih panitia zakat ini. Dari sekarang Pak harus dibuka, biar kalian sadar ada zakat fitrah, ada zakat mal. Jangan zakat fitrah doang Pak, zakat mal juga. Zakat fitrah cuma 45.000, dan zakat mal mah banyakan. Woi, hitung rezekinya ya, bakal tanya. Woi, siapa berapa nih? Woi, Insyaallah siap. Bapak tadi misalkan 100 triliun, berarti 2,5%-nya berapa duit Pak? Banyak. Ini orang yang biasanya kalau yang begini sedekah nggak hitung-hitungan nih Pak, bagus nih Pak. Mantap ini. Ente hartanya berapa miliar ya? Itu Pak. Gak apa-apa Pak. Mumpung di sekarang ini dilipat gandakan pahala zakat malnya sekarang Pak. Itu nisab dan haulnya Bapak. Syarat zakat mal ada dua Pak. Ada nisab, ada haul. Nisab itu batas minimal Bapak mengeluarkan zakat, dan haul itu hitungan per 1 tahun sekali. Nanti kalau misalnya panitia zakat ada susah hitungnya, boleh saya bantu pertanyaannya, saya hitungin Pak. Kira-kira Bapak, tapi setelah dihitung pengeluaran jangan dihitung Pak. Kalau pengeluaran itu namanya operasional. Dalam fikih kagak mengenal itu. Yang dikenal sebagai harta sebagai wajib zakat adalah harta yang tersimpan. Apa Pak? Tersimpan. Harta yang tersimpan. Terus Pak, nih, kalau memang kata Nabi itu bukan kesombongan, pakaianmu yang bagus yang kamu pakai itu bukan kesombongan, sandalmu yang bagus, sepatumu yang bagus itu bukan kesombongan. Kata Rasulullah SAW, al-kibru batorul haqqi wa ghamtun nasi. Kata Nabi SAW, sombong itu artinya adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itulah yang disebut dengan sombong. Banyak orang sombong sekarang Pak, menolak kebenaran. Allah sudah perintahkan puasa, ada nggak yang kagak puasa di bulan sekarang ini? Ada nggak Pak? Banyak. Berarti orang yang kagak puasa itu namanya orang yang Sombong. Tapi besok Lebaran paling dulu dia pakai baju barunya itu Pak, biasanya begitu. Kata guru saya juga Pak, begitu emang Pak. Puasa mah yang mampu aja. Kan puasa mah ada syaratnya Pak. Minimal syaratnya ada 4 loh minimal. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga sehat, yang keempat dia ini kagak gila. Yang pertama Pak Muslim,
Kira-kira itu kenapa dia nggak puasa? Dia emang orang Muslim? Oh, enggak, dia Muslim, kok dia nggak puasa? Oh, mungkin bukannya dia bukan orang Islam belum puasa, tapi dia sedang belum balik kali dia, belum balik. Masih bocah, orang dia udah kumisan jenggotan begitu, masa nggak puasa juga? Oh, mungkin kalau begitu dia sedang sakit kali Pak, sedang sakit. Oh, kakak orang gagal begitu. Oh, mungkin yang terakhir Pak, dia gagal puasa. Faktor terakhir apa Pak? Iya. Benar betul Pak. Berarti Bapak kalau ada melihat orang gagal puasa udah tua masih sehat, itu berarti orang gila. sama sekalian yang berbahagia. Jangan sampai. Mudah-mudahan kita insya Allah bisa menjaga puasa kita dengan awal dan akhir dan jauh daripada sifat kesombongan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi saya sampaikan jam segini Pak, cukup Pak, cukup ya Pak ya. Cukup ya, senang yang bilang apa sih pada kasihan itu. Oke, terima kasih saya dapat saya sampaikan. Allah bisawabul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.